Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Masih semangat? Ya, tidak. Karena ini jam terakhir, gimana kalau kita ice breaking dulu sebelum mengawali pembelajaran. Nah, saya minta tolong untuk yang di belakang maju dua-duanya. Ya apa, yuk maju. Ini contoh ya, yang lain nanti mengikuti. Silakan maju ke depan, Mbak Aulia sama Mbak Rika. Nah, sekarang hadap ke kiri. Semua mengikuti ya. Pegang pundaknya Mbak Rika. Nah, dipijit. Semuanya dipijit ya pundaknya. Biar rileks, biar nggak capek, nggak ngantuk. Sampai Mbak Rika bilang, sudah. Sudah, sekarang dibalik. Nah, dipegang pundaknya, dipijit. Kalau Mbak Aul belum bilang sudah ya sampai nanti. Sudah. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Sudah fresh semua? Sudah? Belum, masih belum. Bisa cuci muka di toilet. Nah, siapa yang nggak masuk hari ini? Saya absen dulu ya. Ria, kenapa Ria? Kencan sama pacarnya. Oh, kencan. Siapa pacarnya siapa? Oh, ada pokoknya ya. Gak apa-apa, yang penting pacarnya cuma satu ya. Iya. Atau 5 gak apa-apa banget. Iya, baik. Ada yang tahu? Ada yang tahu sekarang kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Hikayat, bahasa Indonesia pasti. Iya, tentang hikayat. Nah, kalau kalian semua membaca cerita itu biasanya yang membuat kalian merasa tertarik itu dari apanya? Dari alurnya mungkin, atau tokohnya, latar tempat, atau mungkin dari pesan moralnya. Dari apanya? Tokoh, alur. Terus ada yang dari pesan moral mungkin? Oh, baik. Sekarang sebentar ya. Sambil anak-anak silakan membuka buku tulis untuk mencatat ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang hikayat. Kelihatan ya? Iya. Kok aku nggak lihat ya? Baik. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama kita akan mengetahui pengertian tentang hikayat. Yang kedua yaitu kita bisa menemukan ide dalam hikayat, kemudian menemukan makna kata dalam hikayat, menemukan karakterisasi, menemukan plot, dan menemukan nilai dalam hakikat cerpen, perbedaan nilai pada hikayat dan cerpen, serta keterampilan yang dikuasai oleh siswa. Bisa dicatat yang penting-penting ya. Kalau nggak penting nggak usah. Nah, sekarang apa itu hikayat? Bisa dibaca? Coba dibaca yang keras, Mas Redi, ayo. Cerita prosa lama yang mengandung unsur kemasyuran, keajaiban, dan nilai budaya. Mengisahkan tokoh bangsawan, pahlawan, atau sosok penting pada masa lampau. Nah, benar sekali. Cerita prosa yang lama yang mengandung keajaiban dan nilai budaya yang mengisahkan tentang tokoh, pahlawan, bangsawan, atau sosok penting pada masa lampau. Nah, contoh hikayat apa sih yang sering kalian dengar? Mungkin hikayat Hang Tuah ya. Itu sudah sangat-sangat tidak asing di telinga kita. Tapi saya akan memberikan contoh hikayat yang lain, yaitu hikayat Raja-Raja Pasai. Ada yang tahu apa itu? Mengisahkan apa? Kerajaan. Terus? Pasai, baik. Nah, jadi ini itu menceritakan kisah berdirinya kerajaan Samudra Pasai dan juga perkembangan Islam di Nusantara.
Nah, ada juga contoh lain yaitu Hikayat Bayan Budiman. Pernah dengar? Karena Pernah. Tentang apa itu? tentang anaknya merantau pokoknya. Merantau kemana? Kok anaknya sih? Jakarta. Nah, ini tentang nasihat yang disampaikan seekor burung bayan ya, untuk mencegah perbuatan buruk. Ya, masuk akal nggak sih menurut kalian burung bisa menyampaikan nasihat? Masuk akal nggak? Nah, itulah keajaiban, itulah yang terkandung dalam Kayak hikayat, benar sekali. Nah, hikayat-hikayat ini disampaikan secara turun-menurun dan berfungsi sebagai hiburan, bisa media pendidikan, sarana prasarana, nilai moral, agama, dan budaya. Yang artinya ini kalau dari bahasa Arab itu diambil dari kata haka. Haka itu artinya menceritakan, menirukan, menyerupai, berkata, menuliskan. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ini ya artinya. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan ide dalam hikayat? Ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Apa ide pokok? Iya, pintar sekali. Nah, ini berfungsi sebagai inti atau jiwanya cerita. Nah, ini mengarahkan alur, tokoh, konflik, juga amanat. Apabila ide pokoknya ini tidak jelas, maka cerita akan terasa tidak fokus, ya. Nah, ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Ini intinya. Nah, cara menemukannya bagaimana? Yang pertama yaitu dengan identifikasi konflik utama yang dihadapi oleh tokohnya. Nah, mencari konfliknya, sumber konflik dari hikayat tersebut. Kemudian perhatikan pesan moral yang ditegaskan di sepanjang cerita. Pesan moral itu kan pasti ada ya di hikayat, pasti banyak sekali. Nah, kemudian yang terakhir, amati peristiwa penting yang menentukan arah alurnya mau dibawa kemana. Jadi perlu fokus sekali ya untuk menemukan ide dalam hikayat ini. Kemudian ini ada contoh ide itu, ada kesetiaan, keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hati. Nah, kalau kesetiaan ini tentunya tokoh yang setia sekali. Bisa setia dengan rajanya, atau bisa setia dengan apapun, dengan keadaan apapun seperti itu. Nah, kemudian kalau keberanian itu ditunjukkan dari keberanian melalui perjuangan, melawan musuh, melawan sesuatu ya. Kemudian ada juga dari pengorbanan. Pengorbanan ini seperti tokohnya itu rela menderita demi kerajaan ataupun orang lain. Kemudian yang terakhir dari keteguhan hati, yang tidak mudah menyerah dengan keadaan atau tidak mudah menyerah menghadapi sesuatu seperti itu. Sekarang paham ide, cara menemukan ide dalam hikayat? Paham ya? Bisa dipahami ya? Dicatat aja yang penting nanti ya. Kemudian menemukan karakterisasi penokohan. Bagaimana cara menemukan karakter si tokoh ini? Nah, yang pertama yaitu penokohan dalam hikayat dan cerpen dapat ditentukan melalui yang pertama ada deskripsi langsung dari pengarangnya. Biasanya itu kalau di cerita hikayat ada kayak deskripsinya, ini tokohnya seperti apa. Itu terkadang ada, kadang juga nggak ada. Gitu. Nah, yang kedua ada ucapan, dialog antar tokohnya. Pasti ada dialog yang secara tidak sengaja itu mengatakan bahwa tokoh ini memiliki sifat yang seperti ini. Nah, kemudian ada tindakan perilaku tokoh saat menghadapi masalah. Bagaimana dia saat menghadapi masalah, apakah dia menyelesaikannya dengan rapi atau malah menghilang seperti itu. Nah, kemudian karakter dapat berupa protagonis, antagonis, figuran, atau tokoh tambahan. Tahu kan ya, protagonis, antagonis itu sudah tidak asing lagi. Nah, kemudian kalau ini cara menemukan karakterisasi ya penokohan. Nah, kalau ciri-ciri karakteristik ini sudah tahu? Dibuka ya KS-nya halaman 50.
Nah, yang pertama ini tentunya bersifat anonim. Anonim ini diketahui secara jelas, nama pencerita atau pengarangnya itu anonim. Nah, kemudian mengandung hal-hal yang bersifat mustahil. Hikayat itu mustahil sekali kan? Kalau dipikir secara logika itu nggak masuk akal. Nah, itulah cerita hikayat. Kemudian menceritakan kesaktian tokohnya. Seperti pada zaman dahulu itu ada tokoh yang sangat sakti lah, punya kekuatan dan lain-lain. Kalau dipikir di zaman sekarang itu kan tidak masuk akal ya. Nah, kemudian menggunakan banyak kata seperti penggunaan kata maka, alkisah, seperti itu. Kemudian yang terakhir menggunakan alur yang berbingkai. Paham? Baik. Nah, ini menemukan plot atau alur. Kalau ini adalah struktur alur dalam hikayat dan cerpen. Ini strukturnya hampir mirip dengan yang kemarin Ibu jelaskan yang terkait anekdot. Itu ada 5 struktur ya. Kalau anekdot itu pertama ada abstraksi. Nah, kalau di hikayat ini yang pertama bukan abstraksi tapi orientasi atau awal cerita, pengenalan latar dan tokohnya. Kemudian setelah orientasi ada konflik ya dia. Jadi konflik ini munculnya masalah yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian ada klimaks. Apa klimaks? Mbak Rika, apa klimaks? Puncak ketegangan. Iya, benar sekali, puncak ketegangan. Kemudian ada resolusi.